Mungkin di antara lo ada yang penasaran gimana caranya lo tahu orang lain suka sama diri lo. Tenang bro, video kali ini akan membahas tanda-tanda kalau orang lain itu sebenarnya suka sama diri lo. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gua Ama Al-Khatiri, dan pada video kali ini gua akan bahas 5 tanda yang menunjukkan kalau orang lain itu suka sama diri lo. Tanda yang pertama adalah orang lain mengingat hal kecil tentang kalian. Kalau seseorang mengingat hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting tentang diri lo, bisa jadi bro, itu tanda kalau dia suka sama diri lo. Mengingat hal kecil itu nunjukin ketika lo bercerita, orang lain itu beneran dengerin dan mengerti karena mereka peduli sama diri lo. Sekarang gue tanya bro, berapa banyak dari kita lupa sama hal kecil tentang orang lain? Jangankan hal kecil, hal besar aja kadang kita lupa. Karena untuk mengingat sesuatu itu dibutuhkan usaha. Dan usaha yang orang lain berikan untuk mengingat hal kecil tentang diri kita merupakan indikasi kalau orang lain suka dengan diri kita. Pernah gak bro, lo ketemu sama seseorang dan bulan depan lo bertemu kembali dan dia masih ingat cerita yang pernah lo ceritain sebelumnya secara detail. Dia ingat tempat tinggal lo di mana, lo kerja di mana ataupun kampus lo. Kadang kita tuh gak sadar sama tanda-tanda yang nunjukin orang lain itu suka sama diri kita. Jangan kalian pikir hal kecil itu bukan hal yang besar. Hal kecil itu dapat membuka mata lo untuk melihat hal yang lebih besar. Seseorang yang peduli sama hidup lo itu cenderung akan mengingat hal detail tentang lo. Yang kedua adalah eye contact. Orang yang tertarik sama lo itu bakal ngelihat ke arah lo dengan waktu yang agak lama dan cukup sering. Dan eye contact itu salah satu komunikasi nonverbal yang memiliki pengaruh kuat tentang ketertarikan diri sama orang lain. Dan lo tahu bro, penelitian juga nunjukin ternyata orang yang menatap lawan bicaranya, mereka lebih disukai dibanding orang yang gak menatap lawan bicaranya. Jadi jika lo menatap lawan bicara lo ketika lo berbicara, kemungkinan besar lo bakal disukai, apalagi jika orang tersebut menatap mata lo kembali. Tapi sebaliknya bro, kalau lo ngomong tapi mata lawan bicara lo fokus sama HP-nya, nah ini juga tanda bahwa sebenarnya dia gak tertarik sama diri lo atau apa yang lo sampaikan. Istilah ini dikenal dengan sebutan phone snubbing. Seseorang yang mengabaikan orang lain karena mereka lebih tertarik sama handphonenya. Dan hal ini bro ternyata dapat memicu stres bagi orang yang melihatnya. Dan bila di antara kalian belum melihat tanda ini, mungkin itu centilan bahwa kalian terlalu sibuk dengan layar handphone kalian dibanding dengan lawan bicara kalian. Dan bila kalian ingin disukai sama banyak orang, belajarlah untuk fokus ke orang lain, bukan pada handphone kalian. Yang ketiga adalah meniru diri kalian. Lo pernah sadar gak ketika orang lain itu meniru gerakan tubuh lo tanpa lo sadari, ternyata ia itu suka sama lo. Dan ternyata berdasarkan literatur, meniru orang lain atau yang disebut imitate itu dapat meningkatkan faktor suka satu sama lainnya. Mungkin di antara lo ada yang punya kebiasaan ngegaruk kepala ataupun benerin kacamata dan lo sadar ternyata bro, lawan bicara lo itu melakukan hal yang serupa. Itu sebenarnya tanda yang menunjukkan kalau seseorang memiliki ketertarikannya sama diri lo. Terkadang kita acu tak acu sama hal yang berkaitan dengan non-verbal communication. Padahal seharusnya kita harus lebih fokus sama body language, ekspresi ataupun gestur dibanding sama perkataannya. Dalam ilmu psikologi, hal ini disebut dengan mimikri, yang mana tanpa lo sadar, lo meniru gestur, perilaku, ekspresi muka, cara berbicara maupun gerakan orang lain secara spontan. Yang mungkin itu menunjukkan kalau diri lo tertarik sama orang tersebut. Gue kasih clue-nya bro, kalau lo ingin tahu orang lain suka apa enggak sama diri lo, coba lo rubah postur badan lo atau gerakan tangan lo, terus selanjutnya lo monitor gerakan tubuhnya. Kalau memang berubah sesuai dengan gerakan tubuh lo, itu tanda kalau memang dia suka sama diri lo. Tanda yang keempat adalah berusaha mencari topik baru. Momen di saat lo udah gak tahu lagi apa yang harus lo omongin, tapi lawan bicara lo terus-menerus mencari topik baru untuk mendiskusikan, mungkin bro, itu tanda kalau lawan bicara lo itu suka sama diri lo.
Biasanya orang seperti ini akan terus-menerus bertanya dalam upaya keep conversation going and going. Dia akan nanya apapun dari hal yang penting sampai hal yang gak penting. Dan ternyata memang benar adanya berdasarkan penelitian, salah satu ciri yang menunjukkan perilaku orang lain suka sama lo ketika dia terus-menerus mempertahankan percakapannya. Tapi buat gue make sense, kadang kita kalau lagi grogi sama orang yang kita suka, momen silence ataupun awkward itu selalu kita hindari. Nah, kita hindarinya dengan cara apa? Dengan cara mendistraksi diri kita dengan bertanya terus-menerus, even pertanyaan yang gak jelas sama sekali. So, kalau kalian sekarang udah sadar, ada beberapa orang sekitar kalian yang sering bertanya untuk membuat percakapan kalian terus berlanjut, itu sebenarnya menunjukkan kemungkinan doi emang suka sama lo. Tanda yang kelima adalah ketika seseorang menyempatkan waktunya untuk bertemu. Tanda seseorang yang suka sama diri lo, itu mereka akan meluangkan waktunya untuk bertemu meskipun mereka sibuk. Usaha itu bro, tanda yang besar. Jadi kalau lo dideketin sama seseorang yang gak ada usahanya, yang cuek-cuek aja, yang gak ngasih perhatian, kemungkinan besar emang dia gak tertarik sama lo. Tapi orang yang lo suka, even dia gak suka sama aktivitas yang lo lakuin, dia bakal ngebela-belain buat ikut. Dia gak suka trekking, tapi karena lo suka, dia ikutan. Dia gak pernah nge-gym, karena lo doyan nge-gym, dia ikutan jadi member di tempat gym. Dia gak suka jogging, karena lo jogging, dia juga ikut. Dan ternyata menarik bro, ada sebuah penelitian di Journal of Experimental Social Psychology yang menunjukkan orang lain akan disukai ketika dirinya lebih sering terlihat. Dibilangnya, the more often I see you, the more I will like you. Semakin sering gue lihat lo, semakin besar juga gue akan menyukai diri lo. Gue bisa nyimpulinnya gini bro, orang yang frekuensi bertemu sama lo lebih banyak memungkinkan kalian berdua akan menyukai satu sama lain. So, terima kasih. Itu aja pemaparan singkat dari gua bro. Dan bila kalian suka sama konten ini, jangan lupa untuk dikasih like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga hal yang gua sharing itu dapat bermanfaat. And thank you once again. Gua Amal Katiri and I'll see you next time.